Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ejal Channel. Halo kawan-kawan, kita sudah berada di lahan tanaman cabai dan kemangi. Pada hari ini saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Dan yang jelas kami kegiatan pagi hari ini akan melakukan proses pemupukan, tapi pembahasannya tidak mengenai pemupukan lagi, tapi pembahasannya mengenai tanaman cabai ini kan kawan. Nah, pada dasarnya kan kawan, tanaman cabai ini adalah tanaman yang dimana dikonsumsi adalah bagian buahnya ya, bagian cabainya semacam itu. Nah, bagian buahnya artinya tanaman cabai ini untuk menghasilkan buah itu harus memasuki masa generatif, dan di masa generatif nantinya cabai itu mengeluarkan bunga. Nah, mengeluarkan bunga semacam itu kan kawan. Nah, tanaman cabai ini sekarang usianya 45, 46, 48 lah, kurang lebih segitu. 45-48 hari setelah penanaman, cabai akan mengeluarkan bunga semacam itu untuk di ketiak-ketiaknya. Itu tanda-tanda cabai itu normal ya kan ya, kurang lebih segitu. Ini cabainya adalah cabai rawit. Ketika mengeluarkan bunga semacam ini ya, maka dalam teknis budidayanya harus diperhatikan juga. Agar apa? Agar bunga-bunga yang tumbuh ya, yang berada di ketiak-ketiak daun semacam ini itu tidak mudah rontok semacam itu. Nah, pemberian dengan bunga yang berada tumbuh di ketiak daun ini agar tidak mudah rontok, maka haruslah diberikan namanya suplai ya, suplai unsur hara terhadap tanaman cabai tersebut. Nah, suplai unsur hara ini yang saya saranin ya, itu adalah unsur hara P dan unsur hara K, dimana untuk unsur hara fosfor dan unsur hara kalium ini sangat memiliki peranan penting bagi tanaman yang istilahnya mempertahankan bunga dan buahnya semacam itu. Karena dengan unsur fosfor dan kalium yang cukup tinggi, biasanya tanaman itu akan lebih kuat dan lebih, istilahnya orang Jawa, bakoh semacam itu. Nah, itu yang kami pelajari selama ini ya kan kawan ya, entah di cabai, entah di tomat, maupun membaca bagian-bagian jurnal serta searching-searching di internet ya, itu hasilnya ternyata unsur P dan unsur K ini yang perlu diperkuat ketika mereka memasuki masa generatif, sudah berbunga dan sudah berbuah. Nah, unsur P dan unsur K tersebut ya, fosfor dan kalium tersebut itu bisa diberikan kepada tanaman melalui bagian bawah ya, melalui bagian bawah alias melalui tanah dengan cara pemupukan, ataupun juga melalui spray kan kawan. Nah, melalui spray itu artinya nanti unsur P maupun unsur K-nya dicairkan terlebih dahulu menjadi cairan, baru disemprotkan ke bagian tanaman semacam itu. Dan kalau pupuk ya seperti biasa, diberikan pada bagian tanahnya dalam berupa cair maupun dalam berupa tabur. Tapi kalau kami nantinya untuk kedepannya, tanaman ini di usia kurang lebih 45 hari ini nanti saya akan lakukan yaitu melakukan spray dengan cara melakukan spray dengan kandungan unsur P dan unsur K-nya yang cukup tinggi ya kan kawan, semacam itu untuk tanaman cabai. Agar apa? Agar tanaman cabai tidak mudah rontok semacam itu. Kalau tidak rontok nanti bunganya akan bertahan ya, nanti akan muncul semacam ini ya. Ini bunga yang sedang melakukan penyerbukan ya. Nanti setelah penyerbukan jadi, maka di masa itu nanti akan muncul buah kecil semacam itu. Nah, semacam ini baru besar semacam ini. Nantinya kalau sudah besar, lama-lama besar,
nanti ada semburat warna merah ya, itu nanti segera dilakukan proses pemanenan. Nah, itulah dasarnya mengapa kita harus menspray pupuk P dan pupuk K ketika usia 45 hari. Karena di usia itu tanaman cabai mulai berbuka dan belajar berbuah. Contohnya seperti ini kan. Nah, ini tanaman cabai juga berbuah, belajar berbuah semacam itu. Dan selanjutnya kan kawan, pada masa ini ya, itu kalau kami saranin ya, itu melakukanlah perempelan pada tunas ya, tunas air. Nah, tunas air itu kayak gini kan. Nah, ini kan tunas yang tumbuh ya, tapi tidak diinginkan ya. Nah, ini kita pertahanin, kita rempeli dan kita pertahanin, yaitu adalah bagian batangnya, batang utama yang menghasilkan bunga dan buah pada tanaman cabai tersebut. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, harapannya apa kawan-kawan sebenarnya? Ini harapannya dengan perempelan semacam ini ya. Harapannya itu tanaman cabai itu unsur hara yang tadi diberikan untuk unsur hara fosfor maupun kalium maupun nitrogen itu nanti bisa terfokuskan untuk membangun atau mengarahkan ya, istilahnya unsur hara mengarah kepada buah maupun bunga yang sedang bermunculan tersebut. Nah, dengan harapan semacam itu nantinya hasil dari bunga maupun buah itu bisa maksimal. Ya, ketika hasil bisa maksimal, maka nanti produktivitas ya secara kualitas maupun kuantitas hasil cabainya itu juga bisa maksimal. Hasilnya maksimal nantinya apa? Cabainya bagus. Yang kedua adalah bobotnya dapat kan kawan ya. Ketika bobot dapat, maka nanti keuntungannya juga dapat kan kawan, semacam itu. Dan ini kita lagi perlahan-lahan belajar secara bertahap ya, agar cabai ini bisa menghasilkan buah yang maksimal dan bagus-bagus secara kualitas maupun kuantitas. Dan oke kan kawan, itu saya berbagi ilmu mengenai tentang cabai ya. Dan jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe. Sekian, terima kasih.